Izin Bu, saya Eva Ulina Lompok Tapinem, NPM 2219201030, izin merespon materi mengenai embriogenesis. Fase perkembangan pada embrio memiliki beberapa tahapan dalam prosesnya. Dalam setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kondisi kehamilan manusia serta yang akan dirasakan pada ibu hamil. Adapun tahapan-tahapan perkembangan pada embrio yaitu ada fase morula. Pada fase morula, zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel baru yang bernama blastomer. Sel-sel ini mempunyai sifat yang padat, berisi dan jumlahnya sebanyak 16 sel. Kemudian, sel blastomer yang berjumlah 16 tersebut akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan sebagai morula. Hal ini disebut sebagai morula karena memang bentuknya menyerupai buah arbe, yang bentuknya kecil-kecil serta tidak mempunyai rongga. Yang kedua ada fase blastula. Setelah melewati fase morula, perkembangan berikutnya sampai pada tahapan atau fase blastula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya yang lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan membentuk rongga-rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastula. Rongga yang ada tersebut selanjutnya dinamakan kembali sebagai blastosol. Selanjutnya, massa sel yang terdiri dari asam laktat, pirufat, asam amino, dan juga glukosa akan berkembang menjadi embrio manusia. Lalu, sel terluar yang membungkus massa akan mengalami perkembangan menjadi plasenta, yang mana hal tersebut memiliki fungsi sebagai makanan embrio. Yang ketiga masuk ke fase gastrula. Dalam fase gastrula, sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan-perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan 3 buah lapisan germinal. Lapisan ini juga sering disebut sebagai lapisan embriogenik yang nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio nantinya. Adapun lapisan yang akan terbentuk pada fase ini meliputi sebagai berikut. Lapisan ektoderm yang merupakan lapisan paling luar dari embrio, kemudian ada lapisan mesoderm yang merupakan lapisan tengah, kemudian ada lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Masuk ke fase organogenesis, fase terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio, yakni fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahapan gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Diketahui secara rinci, setiap lapisan akan membentuk organ sebagai berikut. Lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Itulah respon saya mengenai tahapan dan fase perkembangan embrio dalam kehamilan manusia. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih Ibu. Selamat siang.